belajar. Ya, fa ajma'al ulama ala hillihi aw hurmatihi. Maka ada perkara-perkara yang diijma'kan para ulama apakah dia halal atau haram. Akan tetapi kadang-kadang dia samar bagi banyak orang, bagi sebagian orang yang tidak merupakan penuntut ilmu, orang-orang awam misalnya, banyak yang tidak mengetahuinya. Wa minhum ma lam yashtahir baina hamalati syari'ati aidan fakhtalafu fi tahlilihi wa tahrimihi. Yang kemudian muncullah persepsi apakah dia halal atau haram, tercampur. Nah, seperti inilah perkara-perkara syubhat. Ya. Di sini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui perkara-perkara syubhat itu. Ada petunjuk di sana bahwasanya ulama, orang yang mengetahui perkara-perkara itu lebih afdal daripada orang yang tidak mengetahui. Masalah yang ketiga, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang tergelincir, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia tergelincir atau terjerumus ke dalam perkara yang haram. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat ini mempunyai dua makna atau dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah bahwa orang yang melakukan atau mengambil perkara-perkara yang syubhat itu sangat mungkin dia mendekati atau terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kalau inilah jurang yang haram itu, orang yang melakukan perkara-perkara yang syubhat itu sudah sangat dekat dengan kejatuhan ke dalam urusan yang haram. Fa innal wuqu'a fil mustabah sayakunu dhari'atan lil wuqu'i fil haram bitadarruj. Sebab kalau seseorang telah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat, ini akan menjadi penyeret baginya, ya. Perkara yang syubhat ini akan menyeret orang tersebut agar dia terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti gambaran yang disebutkan Nabi, mithlu alladhi yar'a haula al-himar. Seperti seseorang yang menggembalakan kambingnya di sekitaran batas. Kalau ini adalah batas, di sini ada jurang. Kalau dia menggembalakan kambingnya di dekat-dekat sini, sangat mungkin dia akan terjatuh. Dia atau kambingnya terjatuh ke dalam jurang itu. Sudah? Faqad yu'jibuhul hima fayadkhulu fihi. Kadang dia enggak ngerti. Sudah? Karena ketidaktahuannya kadang-kadang dia merasa takjub dengan perkara-perkara yang dia sendiri enggak mengetahuinya. Kan banyak itu orang zaman sekarang enggak mengetahui duduk perkara sebuah transaksi misalnya. Dilihatnya ada kemudahan-kemudahan, dilihatnya ada hadiah-hadiah, tapi dia enggak paham. Maka dia lakukan, dia ambil. Ternyata dia terjerumus ke dalam riba. Ini banyak sekali yang seperti itu. Atau terjerumus ke dalam akad jual beli gharar, hal-hal yang tidak jelas. Banyak sekali yang macam itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua maknanya adalah alladzi yaqa'u fil mustabahi, yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mustabah, yang tidak jelas. Qad yaqa'u fil muharrami wa huwa la yashkur. Bisa jadi dia sebenarnya sudah menjalankan atau mengambil atau memakan perkara-perkara yang haram tapi dia tidak merasa. Sudah? Fa innal mustabaha imma haramun wa imma halal. Karena perkara-perkara yang mustabah itu yang tidak jelas, enggak kita ketahui apakah dia halal atau haram. Hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak halal ya haram, ya. Farubbama sara hadzal mustabah alladhi taf'aluhu al-ana haraman. Bisa jadi perkara yang dilakukan, dimakan atau diambil itu perkara yang memang betul-betul haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, maka dia telah terjerumus ke dalam yang haram.
Maka di sini keluar kaidah kehati-hatian ya. Kaidah kehati-hatian bahwa apabila di dalam satu perkara kita tidak mengetahui apakah ini halal ataukah haram, maka yang kita menangkan adalah anggapan bahwasanya perkara ini haram supaya kita menghindarinya. Contoh, kalau bapak pergi berburu, tapi kan nggak ada lah kayaknya yang hobi berburu ya di sini. Ke hutan kita pergi berburu, kita lesatkan panah kita atau senapan kita tembakkan. Udah, kita baca bismillah nih sudah. Ada rusa. Terus nampak kita kena dia. Sudah. Habis itu lari dia rusanya. Lari meninggalkan tempatnya di mana dia terakhir kali kena tusuk tombak atau panah kita tadi itu. Kita kejar. Mungkin saja kita kehilangan jejaknya. Ya kan? Beberapa saat kemudian kita temukan rusa itu sudah tergeletak. Tapi ada panah lain yang menusuk di sana. Yang kita nggak tahu punya siapa. Atau ada bekas gigitan hewan buas, diterkam hewan buas dia. Apa yang kita lakukan? Ya, ditinggalkan. Dia sudah mati dalam keadaan seperti itu. Meskipun panah kita tadi menancap di lehernya atau di perutnya, udah kalau dia mati dengan adanya tanda kematian yang lain selain daripada panah kita itu tadi, maka di sini nughallib, kita menangkan sisi keharamannya. Karena kita tidak. Inilah mustabihat ini tadi, syubhat. Ini contoh yang sangat dekat. Begitupun dalam hal makanan. Ya, kalau kita samar-samar ini, misalnya kita ke perkampungan orang kafir, nggak jelas bagi kita mana ini rumah makan yang halal. Yang mau kita makan ini adalah sembelihan-sembelihan. Sudah, maka kita menangkan sisi keharamannya supaya kita menghindari perkara yang syubhat itu tadi. Udah. Jadi apa yang kita pilih? Pilihlah daripada makanan-makanan yang dihalalkan Allah, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Boleh. Nah, masalah yang keempat. Al-wajibu ala man iltabasa alaihi al-amru an yattaqiya syubha. Wajib bagi orang yang samar baginya suatu perkara, apakah dia halal atau haram, dia wajib menjauhi syubhat itu. Persis seperti yang baru saja dijelaskan. Kalau samar bagi kita nggak tahu ini halal atau tidak, maka kita wajib meninggalkannya. Sama dengan transaksi-transaksi modern. Kita diberi penawaran ini dan itu. Kalau kita tidak paham perkaranya, maka jangan diambil. Itu lebih selamat untuk agama kita dan kehormatan kita. Enggak semua iming-iming, enak nih, dapat diskon nih, dapat hadiah nih, dapat ini, dapat itu. Tahu-tahu riba. Sebaiknya kita tidak usah ambil. Kalau mau mengambilnya, pelajari dulu, baca dulu, tanya dulu sama para ulama. Begitu dapat keterangannya sudah jelas bagi kita, enggak menjadi syubhat lagi, maka ditinggalkan. Maka silahkan diambil atau ditinggalkan. Begitu. Kalau perkara itu enggak kita ketahui samar-samar, maka harus kita tinggalkan supaya kita selamat. Ya. Faedahnya apa? Faedahnya adalah bahwa yang demikian itu akan menjaga agama kita dan kehormatan kita.
Karena Nabi telah mengatakan, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang menjauhi syubhat itu telah membentengi dirinya, agamanya, supaya dia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara haram yang bisa membinasakan dirinya. Ya. Adapun membentengi agama, ya, maksudnya adalah bahwa karena perkara-perkara yang syubhat, meskipun dia syubhat bagi seseorang, nggak jelas, ya kan? Kalau dia dilakukan, sesungguhnya dia telah menjerumuskan seseorang ke dalam yang haram. Adapun tahsinul ird, membentengi kehormatan, ya. Al-irdu itu, kehormatan itu adalah maudhi'ul madhi wadh-dhammi, tempat pujian dan celaan daripada manusia. Wal muradu anna tarkahu laha fihi sawnun li'irdihi. Kalau seseorang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat itu tadi, ini akan menjaga kehormatannya sehingga dia tidak dicela. Tidak dicela. Maka dia akan disebut wara, sebagai orang yang wara. Jadi akan terjaga kehormatan. Sedangkan kalau seseorang tetap saja menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara syubhat, sementara ada orang lain yang mengetahui bahwa perkara syubhat yang baginya syubhat ini, orang lain mengetahui bahwasanya itu haram, maka akan ternilailah orang ini tadi bahwa dia ini mengerjakan perkara yang haram. Seperti itu. Nggak ada rata aja sama ini, yang halal sama yang haram rata aja. Kalau seseorang dikenal seperti itu, maka ini sifat adilnya rusak, dan kadang-kadang ini bisa mengakibatkan bahwa persaksiannya tidak boleh diterima. Dia bisa dicap sebagai orang yang fasik. Ya. Maka dia tidak boleh menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Ya. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis agar kita memiliki sikap wara', menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas, ya, kehalalannya. Ya. Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mustabih atau syubhat, dia sesungguhnya adalah orang-orang yang merdeka. Ya. Orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, menjaga dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, pasti dia akan lebih menjaga dirinya daripada terjerumus ke dalam perkara yang haram. Orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, pasti dia lebih menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang haram. Ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka ma syubbiha alaihi minal itsmi kana limastabana atraku." Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas baginya dari urusan-urusan yang sebenarnya adalah dosa, kana limastabana atrak. Dia untuk perkara-perkara yang lebih jelas akan lebih menjauhinya. Ya. Di dalam hadis Atiyah As-Sa'di, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun." Seseorang tidak akan sampai kepada derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang la ba'sa, perkara-perkara yang boleh. Demi apa? Demi terhindarnya dia daripada hal-hal yang ada apa-apanya.
perkara yang tidak mengapa dikerjakan, kadang-kadang dia tinggalkan demi menghindari perkara-perkara yang bisa membawa dia kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjauhi syubhat itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haula al-hima, yushiku an yarta'a fihi." Bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar batas. Yushiku an yarta'a fihi. Dia akan cenderung melewati batas itu. Ini adalah sebuah permisalan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terjerumus ke dalam syubhat, bahwa dia akan mendekati perkara-perkara yang haram, yang jelas keharamannya. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semua urusan yang diharamkan Allah itu sebagai hima, batasan. Ya, batasan. Yang dilarang bagi para rakyat untuk mendekatinya. Dan batasan-batasan Allah adalah semua perkara yang diharamkan Allah. Barang siapa yang terjerumus ke dalamnya, maka dia telah melanggar batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati. Sebenarnya hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita bersikap hati-hati dalam setiap keputusan yang akan kita ambil atau perbuatan yang akan kita lakukan. Allah mengatakan, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan engkau mendekatinya. Karena kalau kita mendekati, kita akan cenderung melewatinya. Ya. Misal Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Orang yang dekat-dekat sama hal-hal yang menghantarkan dia kepada perbuatan zina, ya, dia akan cenderung melakukan zina. Orang yang dekat-dekat sama pelaku riba, dia akan cenderung melakukan riba. Begitu. Orang yang dekat-dekat sama tukang tipu-tipu, dia juga akan pandai menipu. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah. Ini kenapa Rasulullah sebutkan ini? Tadi Rasulullah mengatakan, faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya, agamanya dan kehormatannya. Ini urusan hati. Ini adalah urusan hati. Makanya Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Di sini ada isyarat atau petunjuk pentingnya kita menjaga hati. Pentingnya kita menjaga hati. Bahwasanya hati itu kalau dia baik, maka akan tampaklah pengaruh daripada hati yang baik itu pada tubuh kita dan pada perbuatan kita. Dan kalau hati itu dipenuhi dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang muncul daripada tubuh kita, dari anggota tubuh kita ini adalah hal-hal yang menunjukkan itu. Tapi kalau hati kita rusak, dipenuhi dengan kejahilan, kebencian pada syariat Allah, maka yang muncul pada diri kita, anggota tubuh kita adalah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwasanya kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ya kan? Pentingnya kita menjaga hati. Kalau dia baik, maka akan baiklah dia. Nah kan kita bisa memperbaikinya. Ya kan? Allah beri petunjuk kepada kita.
Maka jangan biarkan hati kita menjadi rusak. Sebenarnya hadis ini sangat bagus untuk kita renungi. Ya. Ini juga bukan hanya perkara-perkara, tapi manusia-manusia. Orang yang kita lihat akhlaknya nggak jelas ini, atau dia lebih dekat kepada perkara-perkara yang haram, jangan dekati dia. Jangan jadikan dia sahabat. Ada seseorang yang dia nggak menjaga syariat Allah, dia tinggalkan sholat, dia minum khamar, dia dikenal sebagai orang yang berbuat zina, tukang selingkuh, dia dikenal sebagai orang yang zalim, pelit misalnya. Maka jangan bersahabat dengan dia, karena kita akan tertular. Begitu. Tapi bukan berarti dia ditinggalkan, enggak dicegah daripada perbuatan-perbuatan buruk, harus dicegah gitu. Tapi menjadikan dia sahabat, kita duduk sama dia, makan bareng sama dia terus, dan itu terus, kita akan tertular. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan juga. Maka pandai-pandailah menjaga hati. Ya. Pandai-pandailah kita menjaga hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Itulah hati. Bagaimana kita menjaganya? Jagalah hati itu dengan membaca Al-Qur'an, salat, jaga salat 5 waktu, banyak-banyak beristighfar, bergaullah hanya dengan orang-orang soleh. Begitu. Kalau kita tidak pedulikan ini, hati kita akan cenderung tersesat. Hati kita akan cenderung tersesat, melenceng. Ya. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk akhlaknya, maka kita akan terpengaruh. Seperti kata pepatah Arab dulu waktu kami belajar di pesantren disebutkan begini, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Akhlak yang buruk itu menular. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah Pak? Sampai di sini saja dulu. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Maka kita cukupkan sampai di sini. Perkara yang jelas kehalalannya silahkan diambil. Perkara yang jelas keharamannya